Loh, kalau Allah sudah mengatakan bahwa ini perkara kemungkaran yang sangat besar, dan kemudian mereka yang mengaku itu atau mengatakan itu sebagai kafir, mengapa pula kita mengatakan itu perkara yang remeh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Kali ini kita akan membahas yang memang perkara yang sering muncul ya di akhir-akhir tahun atau tepatnya bulan Desember, yaitu perbincangan mengenai haram atau tidaknya terkait dengan Natal ya. Untuk itu kita akan membicarakan ini dengan Ustadz Ismail Yusanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kita bicara tentang perayaan Natal ya, ada dua fatwa yang menurut saya ini sangat penting ya. Pertama, fatwa tahun 1981 yang dikeluarkan oleh MUI di masa Buya Hamka, yang isinya itu adalah intinya itu larangan mengikuti perayaan Natal bersama. Bagi Muslim tentunya. Kemudian juga kalau kita lihat MUI juga mengeluarkan fatwa tentang larangan memakai atribut Natal ya. Dan ini kalau kita lihat tahun 2016 ya. Apa kira-kira menurut Ustadz Ismail yang melatar belakangi hal yang paling mendasar ya? Kenapa ulama kita dalam hal ini Majelis Ulama itu mengeluarkan fatwa terkait dengan hal ini? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu hal yang penting untuk disadari oleh kita sebagai seorang Muslim adalah jika ada milik kita yang paling berharga, maka itu tak lain adalah akidah kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena akidah inilah yang akan menentukan tinggi rendahnya derajat kita di hadapan Allah dan sekaligus juga penentu posisi kita di akhirat nanti. Apakah kita akan menjadi bagian dari ashabul jannah, penghuni surga, atau sebaliknya ashabun nar, penghuni neraka. Itu ditentukan oleh keimanan kepada kita kepada Allah dan tentu berbuah kepada ketaatan kepadanya gitu. Itu satu hal. Nah, karenanya maka penting bagi kita untuk menjaga kekokohan dan kebersihan akidah itu, keimanan kita kepada Allah itu. Dan keimanan kepada Allah itu sudah sangat jelas dituntunkan di dalam surat Al-Ikhlas yang kita sudah sama-sama memahaminya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu ahad, ahadun ahad, satu dari satu, bukan satu dari dua, apalagi tiga dan seterusnya. Allahu somad, Allah tempat bergantung segala sesuatu, lam yalid walam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak beranak artinya dia tidak punya anak, tidak diperanakan artinya dia bukan anak dari sesuatu. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak adalah satupun yang menyamainya atau menyekutukannya. Ini penting sekali untuk ditegaskan dan menjadi kewajiban pemimpin umat, para ulama untuk menjaga kekokohan dan kebersihan akidah itu. Nah, dari perspektif inilah kita bisa memahami munculnya kedua fatwa itu. Mengapa? Karena kita tahu bahwa perayaan Natal itu tidak bisa dilepaskan dari keyakinan ya, mereka yang beragama Nasrani bahwa telah lahir disebut oleh mereka anak Tuhan gitu. Itu kita bisa baca dengan sangat jelas di dalam pernyataan bersama KWI dan PGI, pernyataan Natal bersama KWI dan PGI pada tahun 2019. Di sana disebutkan bahwa pada intinya itu kita merayakan kelahiran Tuhan. Dan itu pula yang disebut di dalam Al-Quran itu. Waqalatil Yahudu Uzair ibnullah. Berkata orang-orang Yahudi Uzair ibnullah. Waqalatin Nasara Al-Masih ibnullah. Dan berkata orang-orang Nasrani
Al-Masih Isa ibnullah, anak Allah. Di situ disebutkan juga dzalika qauluhum bi afwahihim. Itu adalah perkataan mereka dari mulut mereka atau dengan mulut mereka gitu. Jadi memang mereka yang mengatakan begitu. Dan pernyataan ini jelas ini bertentangan 180 derajat dengan keyakinan kita. Keyakinan kita satu terhadap Allah Subhanahu wa taala yang lam yalid wa lam yulad tadi itu, dan yang kedua keyakinan kita terhadap Nabi Isa. Bahwa Nabi Isa itu lahir tanpa bapak, ya. Tuh. Tetapi itu tidaklah boleh atau tidaklah cukup untuk mengatakan bahwa dia itu anak Tuhan. Mengapa? Karena jika ada orang atau nabi yang layak disebut anak Tuhan gegara dia tidak punya ayah, maka lebih layak Nabi Adam. Dia bahkan tidak punya ibu juga gitu, tidak punya ayah. Siapa bapaknya dan ibunya Nabi Adam? Tidak ada. Disitulah maka kemudian Allah katakan inna masalah Isa indallahi kamatsali Adam. Sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa itu seperti Nabi Adam. Khalaqahu min turab, Allah menciptakannya itu dari turab, dari tanah, tsumma qala lahu kun fayakun. Kemudian dikatakan kun, jadi jadilah. Artinya tiadanya bapak atas dalam kelahiran Nabi Isa. Begitu juga dengan tiadanya atau tidak adanya bapak ibu dalam kelahiran Nabi Adam, itu perkara yang tidak sama sekali tidak boleh menjadikan kita untuk mengatakan bahwa mereka itu anak Tuhan, karena itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi menciptakan anak tanpa bapak atau bahkan tanpa bapak ibu. Menciptakan alam semesta yang demikian luar biasanya pun Allah mampu gitu. Ya, artinya poin pentingnya itu bahwa Islam Ya. ya itu telah menyebutkan kafir ya bagi siapapun yang mengatakan adanya anak Tuhan gitu. Itu poin pentingnya. Kenapa kemudian kita tidak boleh berpartisipasi terkait dengan kegiatan-kegiatan agama yang disebut kafir seperti itu, Ustaz Semail. Nah, pertanyaan yang sering muncul, Ustaz. Ini kan mengatakan itu kan tidak mengganggu akidah saya. Kita sering apa salahnya saya pakai? Apa salahnya menurut yang membantah ya? Menurut dia itu penggunaan atribut Natal ya itu tidak mengganggu sekali masalah keimanannya. Dia tetap Muslim kok. Demikian juga bahkan kalau dia ikut acara di gereja misalkan itu nggak mengganggu keimanannya. Dia tetap Muslim, ikut misa bersama di sana, nggak ada masalah. Bagaimana Ustaz Semail melihat pernyataan seperti ini? Jadi pertama kita mesti melihat apa status dari itu. Tadi sudah disebutkan bahwa ini itu adalah sebuah kemungkaran yang sangat besar. Sedemikian besarnya kemungkaran itu sampai digambarkan di dalam ujung surat Maryam itu takadus samawati yatafartarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda andau lirrahmani walada. Langit pecah, bumi terbelah, gunung runtuh, andau lirrahmani walada. Tersebab mereka itu mendakwa atau mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Jadi ini bukan perkara biasa, ini perkara amat sangat serius yang Al-Quran itu menyebutkan, Allah menyebutkan itu laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh mereka telah datang dengan kemungkaran yang amat besar. Imam Al-Qasir menyebut syai'un idun itu adalah mungkarun azimun yang kemudian digambarkan seperti tadi itu, langit pecah, bumi terbelah, gunung runtuh. Dan karena kemungkaran itulah maka kemudian Allah mengatakan laqad kafaru, sungguh telah kafir itu. Qalu laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsun tsalatsa. Mereka yang mengatakan bahwa Allah itu satu dari tiga. Laqad kafarul ladzina qalu annallaha huwal masih ibnu Maryam. Jadi ini perkara amat sangat serius. Dan yang mengatakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan kita. Loh, kalau Allah sudah mengatakan bahwa ini perkara kemungkaran yang sangat besar, dan kemudian mereka yang mengaku itu atau mengatakan itu sebagai kafir, mengapa pula kita mengatakan itu perkara yang remeh? Jadi kita sebagai hamba Allah mestinya menyadari bahwa ini perkara yang objek tudingannya itu zat yang menciptakan alam semesta ini. Lalu objek tudingannya itu katakanlah misalnya presiden aja kita itu
kadang ikut marah, atau objek tudingannya orang tua kita aja kita ikut marah. Begitu juga kalau misalnya ada atasan kita atau pemimpin negara kita dihina, itu kita ikut marah. Loh, ini objek hinaannya itu Allah Subhanahu wa taala gitu. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa itu perkara yang tidak mengganggu? Bukan soal mengganggu, bahwa yang kita datangi itu orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak gitu. Hmm. Karena itu mestinya kita, kalau kita tidak bisa marah sebagaimana Allah marah kepada mereka, kita tak janganlah kemudian bersikap sebegitu rupa itu. Seolah-olah tidak ada masalah gitu. Ketika kita datang di dalam perayaan Natal itu kan seperti seolah-olah tidak ada masalah gitu. Padahal itu masalah besar gitu. Apalagi dalam Islam kalau kita lihat satu forum ya, kita datang satu forum di situ membicarakan masalah-masalah kemaksiatan saja, itu kita boleh. harus meninggalkan forum itu. Iya, apalagi ini terkait dengan yang besar, keimanan itu. Iya, itu poin yang pentingnya. Itu poin penting. Terakhir Ustaz, ada yang mengatakan ini kan toleransi. Ya. Ya, betul, Islam itu mengajarkan kepada kita toleransi. Nah, toleransi ketika kita menghadapi kemungkaran itu ada dua. Yang pertama, kita itu diminta untuk merubahnya dengan tangan kita. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi gitu. Kalau tidak mampu dengan lisan, kalau tidak mampu dengan hati kita. Tapi itu disebut sebagai selemah-lemah iman. Ini ada kemungkaran. Kita punya kewajiban untuk mengubahnya. Tapi ini tidak mungkin. Mengapa? Ini sudah menjadi keyakinan mereka. Kalau sudah tidak menjadi keyakinan mereka, maka batas toleransi adalah membiarkan mereka dengan keyakinan itu, karena memang ini soal keyakinan yang tidak mungkin dirubah sejelek apa atau sesalah apapun menurut kita gitu. Jadi batas toleransinya adalah dengan membiarkan. La ikraha fiddin. La ikraha fiddin. Toleransi bukan partisipasi. Sebab kalau kita partisipasi itu berarti kita membenarkan atau setidaknya tidak mempersoalkan. Padahal ini persoalan yang harusnya dipersoalkan gitu. Itu. Jadi ketika kita itu membiarkan mereka merayakan Natal, itulah toleransi kita. Tidak boleh mengganggu, tidak boleh juga menghina sejelek apapun menurut kita keyakinan itu. Tidak boleh kita menghina. Sebab kalau kita menghina keyakinan mereka akan balik menghina kita. Termasuk Islam membolehkan mereka melakukan acara agama mereka, kan tidak ada larangan dalam Islam. Iya, kan? Karena itu bagian dari keyakinan mereka dan juga tidak boleh diganggu. Tidak boleh tempat ibadah mereka itu diganggu dan sebagainya. Jangan lagi di masa damai, di masa perang pun itu tidak boleh menjadi objek perang gitu. Nah, ini yang kita agak heran saja. Kenapa perihal Natal ini menjadi semacam tuduhan yang menjelekkan Islam. Ya. Sisi lain begitu banyak fakta-fakta dalam ajaran Islam ya, yang itu kalau dalam bahasa sekarang itu sangat toleran, bahkan menjaga nyawa orang-orang non-Muslim misalkan yang masuk dalam kategori ahlul zimmah, kewajiban negara untuk menjaga itu. Itu kemudian tidak muncul. Apakah isu toleransi ini ada agenda politik tertentu di belakangnya? Iya, jelas sekali bahwa Islam itu sekarang seperti seolah-olah memang terus disudutkan gitu. Jangan lagi untuk hal-hal yang seperti ini. Hal-hal yang sebenarnya itu merupakan bagian dari keyakinan kita pun kan disalah-salahkan gitu. Jadi kita itu seperti seolah-olah harus menanggalkan seluruh keyakinan kita. Kalau kita ini masih kokoh, maka kita disebut sebagai radikal gitu. Sementara lihatlah mereka yang di Eropa tidak boleh, mereka melarang pemakaian purdah gitu. Tidak pernah disebut mereka intoleran. Tidak boleh membangun menara, tidak pernah disebut sebagai intoleran. Kemudian tidak boleh menyembelih hewan kurban di Belanda itu langsung menurut ketentuan syariah harus di stoning dulu, disetrum. Mereka tidak pernah disebut sebagai toleran. Padahal itu kan seluruhnya itu urusan agama kita gitu. Nah, kita ini hanya membiarkan gitu. Masa kayak gitu disebut tidak toleran? Kenapa kita harus diwajibkan untuk datang bersama dalam Natal bersama? Lagi pula dalam riwayatnya Natal bersama itu Natal bersama antara Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Bukan antara Kristen dengan Islam. Kenapa kemudian sekarang dimaknai Natal bersama Kristen dan Islam? Dulu kan mereka selenggarakan sendiri-sendiri, lalu di dalam masa kepemimpinan Menteri Agama
prawira negara waktu itu kemudian digabungkan karena mereka lakukan selama ini sendiri-sendiri. Itulah natal bersama, bukan dengan orang Iya, Islam. baik Gitu. Ustaz Ismail, terima Oh, kasih. ya. Pemirsa, demikian tadi diskusi kita tentang masalah Natal ini. Jadi fatwa MUI ini sudah sangat jelas, kita haram untuk mengikuti acara-acara Natal, haram juga kita menggunakan atribut-atribut terkait dengan Natal, karena ini masalah keyakinan yang ini harus kita jaga. Namun di balik itu juga, kenapa ini marak setiap Desember? Tentu ada agenda politik di belakangnya, ada agenda propaganda. Isu toleransi-intoleransi sering dituding kepada umat Islam. Tujuannya apa? Agar umat Islam meninggalkan agama mereka. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi